Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah peserta itikaf di Masjid Umar Al-Khattab yang Allah muliakan, juga jamaah itikaf di Masjid An-Nafi Dago, pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain, pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen. Alhamdulillah kembali pagi ini kita berjumpa. Kita sekarang sudah memasuki hari ke-23 dari bulan Ramadan tahun ini. Saat-saat yang sangat dinanti oleh orang-orang mukmin karena menunggu datangnya suatu malam yang luar biasa. Malam apakah itu? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, malam yang sangat agung. Siapa yang memperolehnya dalam arti diberi taufik di malam itu untuk beribadah, beramal soleh, berzikir, membaca Al-Quran, sholat, berdoa, atau ibadah-ibadah lain yang dikerjakan di malam itu, dia akan berbahagia dunia sampai akhirat. Tapi siapa orang yang tidak memperolehnya, dia rugi, dia mahrum, dia terhalang dari kebaikan. Di antara keagungan dan kemuliaan malam ini adalah Allah secara khusus menurunkan satu surat full yang disebut dengan surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Sampai akhir ayat ini. Dan diturunkannya satu surat full tentang Lailatul Qadar menunjukkan keagungannya. Ini yang pertama. Kedua, keagungan Lailatul Qadar diungkapkan di dalam surah yang pendek tapi padat dan syarat makna ini. Yaitu adanya kalimat tanya sebelum menjelaskan. Allah berfirman, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kalian apakah Lailatul Qadar itu? Kalau sesuatu yang akan dijelaskan, sebelum menjelaskan diawali dengan pertanyaan, menunjukkan pentingnya hal yang akan dijelaskan tadi. Pertanyaan itu berfungsi menarik perhatian pihak yang diajak bicara. Dan ini metode yang bagus ketika mengajar guru, ketika akan menerangkan sesuatu, dia akan bertanya dulu ke muridnya, apa yang kalian ketahui tentang anu? Pertanyaan itu memancing perhatian murid-muridnya. Murid-muridnya berpikir tentang apa yang ditanyakan. Setelah perhatian murid-murid fokus tertuju kepada apa yang ditanyakan, baru guru menjelaskan. Itu metode yang bagus. Dan itu dilakukan oleh Allah dalam Al-Quran. Betapa banyaknya
di dalam Al-Quran, surah atau ayat yang menjelaskan sesuatu diawali oleh pertanyaan. Seperti ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Tahu nggak kalian apa Lailatul Qadar ini? Pertanyaan ini menunjukkan pentingnya Lailatul Qadar yang akan ditanyakan. Ketiga, keutamaan Lailatul Qadar dijelaskan juga di dalam surah ini. Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung dengan tahun 83 tahun lebih. Maknanya orang yang ibadah di malam itu pahala yang diperolehnya lebih baik, lebih banyak dibanding pahala ibadah selama 1000 bulan di waktu yang lain. Dan yang menjadi asbabun nuzul ayat ini, seperti yang dikisahkan oleh para ulama, ahli tafsir di antara al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan 4 orang di kalangan Bani Israel. 4 ini melakukan ibadah yang super hebat. Malamnya mereka sholat semalam. Siangnya mereka jihad dan saum. Malamnya melakukan ibadah sebaik-baik ibadah di malam hari yaitu sholat. Siangnya melakukan sebaik-baik ibadah di siang hari yaitu jihad dan saum. Terus tak disebutkan la ya'sunallaha tarfata ain. Mereka tidak pernah bermaksiat walaupun hanya sekejap dan itu berlangsung selama 80 tahun. Tiap hari begitu terus. Tiap hari, tiap malam ibadah sehebat itu dan dilakukan selama 80 tahun. Itu orang Bani Israel. Kebayang pahalanya. Para sahabat takjub. Lalu datanglah Jibril. Ya Muhammad, qad ajabat ummatuka an haula'in nafar. Hai Muhammad, umatmu takjub kepada 4 orang yang kamu ceritakan tadi. Dan kini Allah telah menurunkan kepada kamu suatu surat yang menjelaskan adanya malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lalu turunlah ayat ini. Maknanya orang yang ibadah di malam itu pahalanya lebih banyak daripada pahala yang diperoleh oleh 4 orang Bani Israel tadi yang ibadah selama 80 tahun. Jadi orang-orang zaman baheula untuk memperoleh pahala yang besar itu harus dengan usaha, perjuangan, pengorbanan yang luar biasa. Bayangkan 80 tahun malamnya tahajud, siangnya saum dan jihad. Terbayang lelahnya, terbayang capeknya, terbayang penderitaan atau masyaqqahnya. Tapi umat Islam ini untuk memperoleh pahala yang jauh lebih besar daripada itu, cukup ibadah semalam saja. Baik sholat maupun baca Al-Quran, berdoa, berzikir, infak, dan sedekah, belajar, mengajarkan ilmu atau apapun, maka pahalanya jauh lebih baik daripada pahala yang dilakukan oleh orang yang ibadah selama 83 tahun. Di antara keutamaan Lailatul Qadar adalah tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Para malaikat di malam itu turun beserta ruh. Yang dimaksud ruh di sini malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril sebenarnya termasuk bangsa malaikat. Tapi kenapa disebut spesial? Tanazzalul malaikatu. Turunlah malam itu para malaikat.
termasuk Jibril. Warruhu fiha, dan ruh. Yang dimaksud ruh ini malaikat Jibril disebut secara khusus menunjukkan keutamaan malaikat Jibril dibanding umumnya malaikat. Adapun Jibril disebut dengan sebutan ruh bukan karena malaikat hanya terdiri dari ruh tanpa jasad, bukan. Malaikat ada jasad. Jasadnya itu diciptakan dari apa? Cahaya. Manusia dari tanah. Jin dari api. Khuliqatil malaikatu min nur. Wa khuliqal jan mimma riji min nar. Wa khuliqa adam mimma wusifalakum. Malaikat diciptakan dari cahaya. Jin diciptakan dari api dan Adam diciptakan dari apa-apa yang telah diterangkan kepada kalian. Dari tanah, campur air dan seterusnya dengan proses yang diterangkan dalam Al-Quran. Maksud diciptakan itu jasadnya. Tapi walaupun malaikat diciptakan dari cahaya, tidak lagi jasadnya berupa cahaya. Kurung kemana-mana, tidak. Seperti manusia diciptakan dari tanah, apakah tubuh kita tanah? Bukan. Kalau sudah jadi kita, ya terdiri tulang, daging, kulit, darah, dan seterusnya. Jin diciptakan dari api, apakah bentuk tubuh jin api? Nyala gitu, di tempat gelap teh caang. Apakah begitu? Tidak. Hanya bahan asal penciptaannya demikian. Itu maksudnya badannya. Selain badan ada ruh. Dengan itulah, dengan ruh itu hidup. Manusia hidup, jin hidup, malaikat hidup. Karena ada ruh. Ketika ruh ini dicabut, mati. Terpisah antara ruh dengan badan. Baik manusia, jin, ataupun malaikat. Malaikat juga mengalami kematian pada saatnya. Pada waktu kiamat, malaikat mati. Wa nufikha fis-sur. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah. Ditiuplah sangkakala, maka matilah semua yang ada di langit, yaitu malaikat. Dan yang ada di bumi, yaitu kita semua. Kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki. Itu tidak mati. Jadi malaikat ada jasad, selain ada roh. Adapun malaikat Jibril disebut dengan sebutan ar-ruh karena dia hamil roh. Dia pembawa roh. Dan ruh yang dimaksud adalah Al-Quran. Al-Quran itu punya banyak sebutan. Disebut syifa. Karena dia berfungsi sebagai obat. Disebut nur. Karena berfungsi sebagai penerang seperti cahaya. Disebut Al-Furqan. Disebut Al-Zikr. Satu sebutan minimal menerangkan satu fungsi Al-Quran. Salah satu sebutan bagi Al-Quran adalah Ar-Ruh. Allah berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau, hai Muhammad, ruh. Kami wahyukan ruh, maksudnya kami wahyukan Al-Quran yang disebut dengan sebutan ruh. Karena salah satu fungsi Al-Quran seperti fungsi ruh. Menghidupkan. Apa yang dihidupkan? Hati, jiwa. Jiwa yang mati itu bisa hidup lagi dengan Al-Quran. Contoh jiwa yang mati, orang musyrik, orang kafir itu jiwanya sudah mati. Terbalik atau menganggap benar salahnya sesuatu itu nyaris tidak masuk akal. Bukan nyaris lagi, benar-benar nggak masuk akal. Patung yang mereka buat, mereka sembah. Kurang gimana terbalik akalnya coba. Ada orang biasa disebut anak Allah. Uzair disebut anak Allah. Nabi Isa disebut
diklaim sebagai anak Allah. Itu orang yang jiwanya mati. Makanya para ulama menyebut orang kafir, kalau lewat orang kafir mereka bilang ada kuburan yang sedang berjalan. Kenapa? Karena badannya menjadi kuburan bagi jiwanya yang sudah mati. Jiwanya yang mati terkubur dalam badannya sebelum badan itu dikuburkan. Nah, begitu orang kafir didakwahi Al-Quran masuk menyerap ke dalam tubuhnya, ke dalam jiwanya, lalu menerima Al-Quran ini, lalu masuk Islam, hidup lagilah jiwa tersebut. Karena Al-Quran tersebut. Ibarat ruh yang menghidupkan jasad yang sudah mati, maka Al-Quran disebut ruh. Maka pembawa Al-Quran, pembawa wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada Nabi SAW disebut juga ruh, maknanya hamilur ruh, sang pembawa ruh, yaitu malaikat Jibril. Dan ini terpakai dalam banyak bahasa di kita aja. Di kita memanggil seseorang seringkali dipanggil dengan barang yang dibawanya. Beca, mau kemana? Yang dipanggilnya beca, tapi yang dimaksud siapa? Orang. Pak Bos, tolong titip surat, antarkan. Disebut Pak Bos. Karena dia membawa surat pos. Dulu, sekarang jarang. Mungkin di kampung-kampung ada yang jualan bilik. Tahu bilik? Jarang sekarang, apalagi di kota. Di kampung masih ada bilik. Besar gitu. Itu dipanggul sama orangnya di dalam nggak kelihatan, cuma kelihatan kakinya berjalan. Kalau kita mau beli bilik, muncul orangnya. Orang namanya bukan bilik, mungkin Asep, mungkin Aden, mungkin Ujang, mungkin Dadang gitu ya. Makanya jadi teka-teki, jadi apa namanya, kata rucingan dalam bahasa Sunda. Digeruan cangkangna bijil sikina. Itu tukang bilik. Bilik itu muncul orangnya dari dalam. Dalam banyak bahasa terpakai. Maka malaikat Jibril disebut ruh karena dia pembawa ruh dan yang dimaksud ruh di sini adalah wahyu Al-Quran. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Turun para malaikat beserta ruh berserta malaikat Jibril. Malaikat mana yang turun? Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menjelaskan di sekeliling aras ada banyak malaikat yang mulia. Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab At-Tadhkirah menyebut malaikat itu dengan sebutan karabiyun karena dekatnya mereka dengan Allah. Itu dianggapnya ring dua. Ring satunya para malaikat pemikul aras. Nah terus di sekitar aras itu ada para malaikat yang jumlahnya tidak ada yang bisa menghitung saking banyaknya. Kecuali Allah yang tahu berapa jumlah malaikat sekitar arsy. Kalau ada manusia yang mengamalkan satu amalan yang membuat Allah bangga, Allah puji orang itu di hadapan para malaikat yang ada di sekitarnya tersebut, yang ada di sekeliling arsy. Salah satu contohnya, orang yang hadir di majelis ta'lim seperti ini. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ مَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَأُنْزِلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Kalau satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, lalu membaca Al-Quran dan mempelajari isinya, maka para malaikat mengerumuni mereka. Lalu dicurahkan rahmat kepada mereka, diturunkan sakinah atau ketentraman jiwa, dan Allah menyebut-nyebut
nama mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekitarnya. Di hadapan malaikat yang ada di sekeliling arsy. Jumlahnya tak terkira. Pada malam Lailatul Qadar seluruh malaikat yang ada di sekitar arsy turun ke muka bumi. Disertai dengan malaikat Jibril dengan izin Allah. Bi'izni Rabbihim. Dan ini menunjukkan keutamaannya malam tersebut. Wa hadza yadullu ala fadliha. Ini menunjukkan keutamaan malam tersebut. Sampai para malaikat turun. Qala al-ulama, telah berkata para ulama, qiyamuha wal amalu salihu fiha khairun minal amali fi alfi syahr, ay aktsaru min 83 sana. Melakukan qiyam atau salat malam di malam itu dan amal soleh lainnya lebih baik daripada beramal selama 1000 bulan di waktu yang lain. Maknanya pahalanya lebih besar, lebih banyak dibanding ibadah selama 83 tahun. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maknanya adalah wahya min kulli amrin salam wassalamu mustamirun hatta tulu'il fajr. Keselamatan saat itu berlangsung sampai fajar. Makna keselamatan berlangsung sampai fajar, maka syaitan saat itu tidak bisa berkutik, tidak bisa berbuat, tidak bisa menggoda, tidak bisa melakukan kejahatan di malam itu. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini menjadi penyebab disebut malam itu dengan Lailatul Qadar. Makna Lailatul Qadar adalah malam yang sangat agung. Malam yang sangat mulia. Qadar maknanya agung, maknanya mulia. Di dalam salah satu ayat Allah menyatakan wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak mengqadarkan Allah dengan sebenar-benarnya mengqadarkan. Maknanya tidak memuliakan, tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Itu orang kafir, orang musyrik. Menyamakan Allah dengan makhluk dan seterusnya. Qadar maknanya agung, mulia, sangat tinggi nilainya. Maka Lailatul Qadar maknanya malam yang sangat agung, sangat mulia. Ini makna atau alasan pertama kenapa malam itu disebut dengan malam Lailatul Qadar. Kenapa? Wasumiyat Lailatul Qadar li'azamatiha wa qadriha indallah. Disebut Lailatul Qadar karena keagungan dan kemuliaan malam itu di sisi Allah. Alasan kedua, kenapa malam itu disebut dengan sebutan Lailatul Qadar? Li'annahu yuqaddaru fiha ma yakunu fi tilkas sana. Min sihhatin wa maradin, wa hayatin wa mautin, wa shifain wa syaqain wa sa'adatin, wa izin wa dhillin, wa khafdin wa raf'in ila ghairi dhalik. Disebut juga malam Lailatul Qadar, maknanya malam penetapan qadar. Qadar itu takdir. Takdir karena apa? Karena takdir yang akan terjadi setahun tersebut, dari mulai malam itu sampai tahun yang akan datang, itu ditetapkan. Tentang seseorang akan tetap sehat atau sakit, kena corona atau tidak. Ada yang mati, ada yang tetap hidup, ada yang lahir, ada yang suka, ada yang duka, ada yang bahagia, ada yang sengsara, ada yang dimuliakan, ada yang dihinakan, ada yang direndahkan, ada yang diangkat derajatnya. Malah Ibnu Abbas menyatakan fulan sayahujju fi hadhil sana, fi hadhihi sana. Si fulan akan haji di tahun ini.
si fulan lain enggak. Itu ditetapkan takdir tahun tersebut dan itu yang disebut dengan catatan takdir sanawi. Sanawi itu takdir tahunan. Di dalam kitab Mukhtasar Ma'arijil Qabul, dalam bab takdir nanti ada. Kita akan bahas kitab itu setiap Jumat sore. Yang disiarkan juga oleh radio dan TV Roja. Itu ada 5 pencatatan takdir. Yang pertama takdir azali yang ada di Lauhul Mahfuz. Nah itu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, seluruh takdir itu sudah dicatatkan di Lauhul Mahfuz. Karena makhluk yang pertama kali Allah ciptakan apa? Al-qalam. Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Dalam bahasa Arab bukan bahasa Indonesia ya, bukan untuk berenang. Bukan balong. Tapi maksudnya apa? Pena. Kata Allah uktub. Catat oleh. Dia bertanya, "Mada aktub? Apa yang harus saya tulis? Apa yang harus saya catat?" Kata Allah, "Uktub kulla syai'in hatta taqum as-sa'ah." Catat semua yang akan terjadi, segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat, catat. Lalu itu dicatatkan. Takdir yang akan terjadi sampai hari kiamat dicatat. Apakah berarti takdir itu yang menentukan si qalam itu? Bukan. Allah yang menentukan. Begini-begini, dia hanya mencatatkan. Itu kemudian catatan itu terpelihara. Di papan-papan yang terjaga, yang tidak bisa disentuh kecuali oleh para malaikat. Ini yang Allah terangkan dalam Al-Quran. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahhar. Ini adalah Al-Quran yang mulia. Termasuk Al-Quran semua sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Fi kitabim maknun. Al-Quran ini sudah tercatat juga di kitab yang terjaga, terpelihara. Namanya Lauhul Mahfuz. La yamassuhu illal mutahharun, tidak bisa menyentuh itu Lauhul Mahfuz kecuali makhluk yang suci, itu para malaikat. Karena itulah semua yang terjadi di muka bumi, termasuk apa yang menimpa kita, itu sudah ada catatan. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, kitanya belum ada. Langit buminya belum ada. Catatan takdirnya sudah ada. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid 22 dan 23. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tercatat di dalam sebuah kitab Lauhul Mahfuz. Sebelum kami menciptakan alam jagat raya ini. Ketika menafsirkan ayat ini berkata Nabi SAW, Innallaha khalaqal khalqa wa qaddara maqadirahu min qabli ayyakhluqas samawati wal ard bi 50 alfasan. Allah menciptakan seluruh makhluk dan telah menetapkan takdir-takdir setiap makhluk itu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Langit buminya sudah belum ada, 50.000 tahun sebelumnya semua rancangan tentang langit bumi alam jagat raya beserta apa yang terjadi sudah ditetapkan. Maka sempurna perencanaannya, tidak ada yang salah, yang keliru, yang di luar perhitungan, nggak ada. Kalau manusia mau membuat bangunan yang tinggi, hotel atau perkantoran yang 100 floor gitu, 100 apa ini teh,
lantai, tingkat, ada ribuan kamar, ribuan ruangan. Sebelum dibangun, di apa dulu? Dirancang dulu. Paling tidak 2 tahun sebelum dilaksanakan pembangunan, dirancang dulu. Digambar dulu, dihitung dulu. Sampai kedalaman fondasi, sampai ukuran besi juga kan. Ya, nggak boleh salah, jangan sampai besi 14 supaya ngirit dari pakai besi 10. Nanti ambruk. Nyaris tidak ada yang salah, padahal manusia gitu ya. Selain merancang bangunan dengan segala tetek bengeknya, ada AMDAL dulu. Analisa dampak dan lingkungan. Kalau ini bangunan dibangun di sini bikin banjir enggak? Bikin macet enggak gitu. Jangan sampai seperti Al-Jabar tuh. Dibangun macetnya enggak ketulungan. Jalan sempit. Bus pada masuk atau magol. Sengaja tuh amdalnya dilakukan. Yang jelas bikin masalah di sana. Minimal sementara. Mudah-mudahan nanti ada solusi. Jadi ke Al-Jabar segala macam. Dari takdir. Jadi Allah Azza wa Jalla merancang 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Makanya sempurna. Tidak ada yang salah. Nah itu catatan pertama disebut catatan takdir azali. Ada lagi catatan takdir umri. Seumur hidup sekali. Bagi masing-masing orang. Sebelum kita lahir, usia kita dikandung oleh ibu ketika 4 bulan sebagai janin. Pas 4 bulan sudah agak sempurna bentuk bayi ini. Allah mengirim malaikat untuk mencatatkan 4 hal. Pertama apanya? Rizkinya, ajalnya, amalnya, suka dukanya. Catat oleh masing-masing orang beda catatannya, nasibnya, amalnya, rizkinya, ajalnya, suka dukanya kan masing-masing orang bedanya. Dicatat lagi takdir. Disebut takdir umri karena takdir itu seumur hidup dia. Tapi catatan umri ini menginduk kepada catatan di Lauhul Mahfuz. Nggak mungkin berbeda. Di Lauhul Mahfuz umur nate 60 tahun, nah di dia 70 tahun, nggak akan beda. Menginduk ke sana. Sama pasti. Allahul Mahfuz takdir seluruh alam jagat raya. Kalau takdir umri mah takdir masing-masing orang. Tapi catatan orang ini takdirnya menginduk ke sana. Mengkopas dari sana. Tidak akan berbeda. 4 yang dicatatkan. Ajalnya, usianya berapa tahun tuh. Termasuk selain usia, di mana matinya, penyebabnya apa, dan seterusnya. Ajalnya, rizkinya. Total rizkinya berapa miliaran, berapa triliunan gitu. Terus amalnya. Termasuk amal yang sekarang kita lakukan di sini, saya duduk di sini sambil gini-gini, itu sudah dicatat. Di Lauhul Mahfuz ada catatannya, di catatan Al-Umri juga ada. Amalnya semua sudah dicatat. Dan suka dukanya. Sakyun amsa'in. Apakah dia itu menderita, kapan menderita, apa penyebabnya, berapa lama, separah apa, atau bahagianya. Umumnya manusia lebih banyak bahagianya daripada menderitanya. Buktinya lebih banyak senyum dan tertawanya dibanding menangisnya. Menangisnya kita belum tentu setahun sekali. Antum ingat-ingat kapan terakhir menangis karena menderita. Nyaris hampir setiap, mungkin setahun sekali juga enggak nangis. Coba tertawa.
Kapan terakhir tertawa? Barusan. Tuh, sekarang juga tertawa. Setiap hari pasti kita tertawa. Bisa puluhan kali, mungkin ratusan kali kita tertawa. Siapa yang membuat kita menangis dan tertawa? Allah. Wa annahu wa adhaka wa abka. Dialah yang membuat kamu ini, orang itu menangis, tertawa atau menangis. Kalau Allah ingin membuat orang tertawa, dikasih kesenangan. Kalau Allah ingin membuat orang menangis, dikasih penyebabnya, kesedihan, atau yang sejenisnya. Nah, itu takdir umri. Ketiga, takdir sanawi, takdir tahunan. Setiap tahun pencatatan takdir itu dilakukan. Baik tentang orang atau tentang kejadian yang akan terjadi di muka bumi. Baik kejadian itu berdampak ke orang ataupun tidak. Seperti kejadian yang tidak berdampak itu umpamanya ada kebakaran di hutan, ada korban orang, ada dampak mungkin ada ya ke lingkungan sekitar. Tapi maksudnya tidak langsung melukai orang tersebut. Nah, itu semuanya dicatat setiap tahun. Tahun ini akan kejadian begini, begini, begini. Tahun ini si fulan akan mati. Tahun ini si fulan akan berkuasa. Tahun ini si fulan bakal terhinakan. Tahun ini si fulan bakal sakit. Tahun ini ada yang lahir. Begitu. Ini disebut takdir sanawi. Sanawi itu tahunan. Kapan takdir sanawi ini ditetapkan? Di malam Lailatul Qadar. Makanya disebut Lailatul Qadar karena malam penetapan takdir. Dan catatan sanawi, takdir sanawi ini tidak akan berbeda dengan catatan takdir umri atau catatan takdir di azali di Lauhul Mahfuz. Sama persis. Tidak akan berbeda, tidak akan menyimpang. Ini yang menjadi penyebab malam itu disebut malam Lailatul Qadar. Selain malam itu sangat agung, sangat mulia, sangat utama, juga di malam itu ditetapkan takdir yang akan terjadi setahun. Ini diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Di antaranya surah Ad-Dukhan ayat yang pertama sampai ayat 6 Allah berfirman Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin rahmatan min rabbika innahu huwas sami'un alim. Kata Allah Hamim, demi kitab yang jelas, yang nyata, yang real, itu Al-Quran. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh barokah. Maksudnya malam Lailatul Qadar, sebab semakna dengan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Di surat Ad-Dukhan ayat yang ketiga ini, kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh barokah. Menunjukkan Lailatul Qadar, malam yang penuh barokah. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam itu ditetapkan seluruh urusan secara bijaksana. Di malam itu ditakdirkan semua urusan. Jadi disebut Lailatul Qadar pertama karena memang agung, yang kedua malam itu adalah malam ditetapkannya takdir untuk setahun ke depan. Dan pencatatan takdir ini menginduk kepada catatan takdir azali di Lauhul Mahfuz dan tidak akan berbeda. Termasuk turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadar tersebut hal yang sudah tercatat di Lauhul Mahfuz.
Dan yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadar sekaligus 30 juz. Dan itu diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit pertama. Sebagian besar ulama menyebut Baitul Izzah itu masjidnya para malaikat di sana. Disebut Ka'bahnya para malaikat yang mereka sholat dan tawaf di sana dan letaknya persis di atas Ka'bah di dunia. Oleh karena itulah maka sebagian ulama, sebagian tidak seluruhnya, berhujjah dengan hadis ini bahwa Baitul Izzah itu tepat di atas Ka'bah, menunjukkan bumi flat. Ini salah satu pendapat. Bukan semua pendapat. Karena pasti ada di atas. Seandainya bulat dan bumi berputar atau tidak bisa dikatakan tepat di atas Ka'bahnya. Ini salah satu pendapat. Tidak semua ulama sependapat bumi flat. Banyak yang menyatakan pendapat bumi bulat. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi sebagian yang menyatakan bumi flat itu tidak bulat. Ini datar gitu. Karena tepat di sana. Gitu ya. Ini ikhtilaf saja para ulama. Bukan satu-satunya pendapat. Dan kita tidak mempermasalahkan pendapat para ulama. Di zaman Kiwari juga ulama-ulama ahlu sunnah berbeda. Syekh bin Baz menyatakan flat. Syekh Al-Utsaimin juga menyatakan flat. Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan bulat. Itu enggak apa-apa masalah ikhtilaf. Jangan dipermasalahkan. Baru-baru ini muncul berita pendakwah Abu Haidar menyatakan siapa yang tidak percaya bahwa bumi itu flat kufur katanya. Ada yang pernah dapat? Banyak yang konfirmasi ke saya. Aduh ini video saya dipotong. Entah sengaja memojokkan, membuat opini atau citra yang buruk. Disebutnya apa? Karakter assassination. Apa artinya? Pembunuhan karakter. Mau dipojokkan saja. Akhirnya banyak yang membuli. Komen-komennya luar biasa. Dahsyat, pedas. Saya tersimu, dosa saya gugur tuh diomongin, dihina, difitnah seperti itu. Yang menyatakan siapa yang tidak percaya bumi itu datar kufur. Bukan saya hanya mengutip. Ada yang begitu ulama, ada berdasarkan keyakinannya. Ya, ada yang menyatakan bumi itu bulat, banyak. Ikhtilaf, sudah nggak masalah. Itu bukan ranah kita. Itu ranahnya para ulama. Tapi kita jelaskan bahwa ini berbeda pendapat agar tidak ribut gitu ya. Sudah banyak pendapat-pendapat yang diikhtilafkan oleh para ulama. Jangan diributkan. Kita ambil pendapat yang menurut kita lebih kuat dengan tetap ihtiram. Menghargai pendapat yang tidak kita ambil, jangan sekali-kali mentertawakannya, mentertawakan para ulama, karena kebodohan kita itu sesuatu banget, ya. Itu celaan, hinaan, makian segala macam bertolak belakang dengan ayat la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala talmizu anfusakum. Itu di kalimat yang beberapa kalimat setelahnya. Wala tanabazu bil alqab. Dan seterusnya. Ya. Semoga ini menjadi klarifikasi. Kalau setiap yang fitnahan ditanggapi, habis waktu kita untuk dibiarkan saja. Ya. Apa yang bisa kita klarifikasi? Klarifikasi. Nah, klarifikasi orang tetap ngeyel, sebodoh amat. Tanggung jawab mereka di hadapan Allah. Ingat, apa yang kita ucapkan tercatat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kata yang terucap dari mulut. Kalau sekarang, tak ada satupun
goresan tinta yang keluar dari tangan kita atau yang tertulis oleh jempol kita melalui media sosial, kecuali itu dicatat dan kelak akan diminta pertanggungjawaban. Al-Quran menyatakan in ja'akum fasiqum binaba'in tabayyan. Kalau ada berita dari orang fasik, tabayyan. Benar nggak ini? Yang cuplikan video ini sesuai dengan yang dimaksud atau hanya dipotong untuk memojokkan orang. Tabayun lah ya. Ingat ada pertanggungjawabannya di akhirat. Kita yang menjadi korban senang-senang aja karena apa? Dosa gugur. Semakin banyak yang mencela, yang menghina, yang memfitnah, wah, murudo tuh. Nanti aja di akhirat tinggal panen, yang membulinya, yang mencelanya, yang fitnahnya bangkrut, muflis. Atadruna manil muflis? Tahu nggak kalian siapa orang yang muflis, yang bangkrut? Kata para sahabat, yang muflis, yang bangkrut, yang nggak punya harta kekayaan, bukan. Al-muflisuna min ummati. Orang-orang yang muflis di kalangan umatku, man ata bisolatihi wa siyamihi. Siapa orang yang nanti datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, pahala saum, pahala banyak kebaikan, faqad syatama hadha, wa qadhafa hadha, wa akhadha malah hadha, wa safaqad damma hadha, wa zalama hadha. Tapi dia pernah mencela si anu, menghina si anu, menzalimi si anu, mengambil hak si anu, terus. Dan akhirnya diambil pahala kebaikan dari si pembuli, si penghina, si pemaki, si pemfitnah gitu. Semuanya diambil orang-orang yang zalim itu pahalanya. Kalau pahala mereka habis, sementara kezaliman masih ada yang belum terbayar, diambil dosa orang yang dihina, diover kepada orang yang menghina. Mereka bangkrut, yang dihinanya malah panen pahala. Kira-kira korban hinaan itu senang apa bahagia? Senang dan bahagia. Nggak ada ruginya dihina orang. Nggak ada madaratnya. Nggak perlu sakit hati, senang aja gitu. Kasihan mereka. Jadi kalau ada orang yang menghina kepada kita, itu sama dengan sini dosa kamu saya ambil, nih pahala saya untuk kamu. Baik mereka ngasih pahala, ngambil dosa kita. Untung enggak? Untung. Siapa yang untung? Kita. Yang rugi mereka. Ya, silakan bully, silakan fitnah, silakan celak, dan nanti kita lihat di akhirat. Dari mana beloknya tadi? Jadi Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz sampai ke Baitul Izzah di langit kedua. Itu sekaligus 30 juz. Dan itu yang dimaksud inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sebenarnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Maksudnya ini keterangan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ketika menafsirkan ayat ini, anzalallahu al-Quran marratain. Allah menurunkan Al-Quran 2 kali. Pertama sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit yang kedua, di langit yang pertama, terus dari Baitul Izzah diturunkan ke Nabi SAW secara bertahap. Dan awal pertama turun, mayoritas ulama menyatakan 17 Ramadan. Berdasarkan ayat, in kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan, yaumal taqal jam'an. Itu surah Al-Fat ayat yang ke-40. Kalau kalian beriman kepada Allah dan beriman kepada Quran yang kami turunkan pada hari Al-Furqan, yaitu hari berjumpanya 2 pasukan. Maksudnya pasukan Badar. Dan itu terjadi 17 Ramadan. Jadi turunnya Al-Quran pertama kali waktunya
17 Ramadan seperti waktu bertemunya dua pasukan pada waktu Perang Badar. Kita tahu Perang Badar itu pada bulan Ramadan dan terjadi tanggal 17. Mayoritas ulama menyatakan turunnya Al-Quran pertama kali 17 Ramadan. Adapun yang dimaksud Quran turun pada malam Lailatul Qadar itu tadi fase pertama. Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Adapun dari Baitul Izzah ke Nabi SAW 17 Ramadan. Tidak berarti karena Quran 17 Ramadan turun berarti Lailatul Qadar mungkin tanggal 17. Enggak, salah, keliru. Karena turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar adalah turunnya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Adapun yang 17 Ramadan dari Baitul Izzah ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah menjadi penyebab Lailatul Qadar disebut Lailatul Qadar. Malam pertama penuh kemuliaan, yang kedua malam ditetapkannya takdir selama setahun yang akan datang. Lailatul Qadar adalah malam yang sangat agung di sisi Allah. Saking agungnya, siapa yang beribadah pada malam hari itu, pahalanya dilimpahkan lebih dari ibadah 83 tahun di waktu yang lain. Seluruh dosa-dosanya diampuni tak tersisa. Asal ibadah. Sebagaimana firman Allah, sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa orang yang melakukan qiyamul Ramadan pada malam hari, maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Ada khusus Lailatul Qadar, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang melakukan sholat di malam Lailatul Qadar. Sholat apa? Ya tarawih, ya qiyamul Ramadan. Dengan iman dan ihtisab. Maka ihtisab itu penuh keikhlasan. Iman terhadap apa yang Allah turunkan. Maka akan diampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Bersih seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Itulah tentang kemuliaan apa? Malam Lailatul Qadar yang semoga Allah menganugerahkan kita kemuliaan malam Lailatul Qadar kepada kita di tahun ini. Semoga minimal yang itikaf di sini, yang juga itikaf di Masjid An-Nafi, semoga semuanya memperoleh Lailatul Qadar. Dan semoga Lailatul Qadar Allah anugerahkan kepada kita setiap tahun. Kapan terjadinya Lailatul Qadar? Ini yang menarik. Dan apa tanda-tanda bahwa itu Lailatul Qadar? Adapun waktu terjadinya Lailatul Qadar, besok kita bahas insya Allah. Pagi ini cukup sampai di sini. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Jangan ada yang bertanya apa tanda Lailatul Qadar dan kapan terjadinya. Itu kan sudah akan dijanjikan besok. Ada yang ngacung, silakan. Mana mic. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon saya izin bertanya tentang hadis Abu Dawud mengenai waktu mustajab sebelum maghrib ba'da asar di hari Jumat. Nah ini tentang bagaimana penerapannya yang terbaik. Karena saya sendiri juga menerapkan ini dengan doa bersama di antara keluarga begitu melalui video call karena jaraknya saling jauh. Mohon pencerahannya Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Di hari Jumat ada satu saat. Siapa saja seorang muslim yang
berdoa di saat itu, maka doanya akan diijabah di hari Jumat. Tapi Nabi SAW tidak menentukan kapan waktu tersebut. Dan itu terjadi setiap Jumat. Sekarang hari Jumat ya. Lalu para sahabat, para ulama kemudian mencari tahu kapan itu. Jumhur sahabat, jumhur ulama menyatakan yang paling kuat adalah menjelang maghrib. Antara asar sampai maghrib. Ada lagi yang menyatakan ketika imam khutbah. Ada lagi yang menyatakan ketika imam duduk di antara dua khutbah. Macam-macam. Ya. Tapi yang paling kuat adalah ba'dal asar. Sebagaimana mayoritas para sahabat demikian dan para ulama juga demikian. Bagaimana caranya? Caranya masing-masing berdoa. Tidak ada ritual khusus. Boleh nggak kita mengadakan acara khusus berdoa bersama di setiap hari Jumat sore? Kalau itu baik, niscaya Nabi SAW pertama melakukannya dengan para sahabat. Kedua, minimal ada anjuran, berkumpullah kalian untuk berdoa di saat itu. Pasti gitu, kalau itu baik. Laukana khairan, lasabaquna ilaih. Seandainya berdoa berjamaah di waktu itu baik, niscaya mereka lebih dahulu melakukannya. Nabi, para sahabat, dan para ulama niscaya lebih dahulu. Kita mah dalam masalah agama terlalu kreatif, ya enggak? Akhirnya mengadakan kreativitas ini saat mustajab untuk berdoa, ayo kumpul bareng gitu ya. Nah, untuk pemancing agar orang-orang datang, siapkan susu sesajen. Disiapkan apa? Konsumsi biar datang. Akhirnya lahir ritual baru. Ritual baru yang dianggap baik dan bagian dari agama ini para nabi dan para sahabat tidak mencontohkannya. Diada-adakan perkara baru dalam agama yang dulunya tidak ada. Itu yang disebut dengan muhdatsatil umur. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama. Yang di zaman Nabi tidak ada, oleh kita diadakan hasil ijtihad kita dari suatu hadis. Contohnya tadi, ada saat mustajab di hari Jumat sore, kumpul-kumpul. Kalau Nabi tidak pernah melakukan itu dengan istrinya, ayo kumpul berdua saja. Atau dengan para sahabat, ayo kumpul di masjid. Enggak. Jadi doalah masing-masing. Apa yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW itulah terbaik. Ikuti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW termasuk bagaimana cara berdoa di sore hari di hari Jumat ya. Doalah masing-masing. Boleh kita mengingatkannya, boleh. Daripada ngobrol nggak karuan, doa. Boleh. Tapi bareng-bareng jangan. Kebutuhan kita kan bedanya. Yang sudah buruk di juru, buruk di pantok, ngalah di tengah imah, nggak perlu mengalah, ya Allah beri saya rezeki. Sudah melimpah. Tapi yang apa namanya, yang kere ya beri rezeki ya. Yang jomblo ya Allah beri saya jodoh ya Allah segera. Yang sudah 4 nggak bisa doa begitu. Sudah 4 itu yang sudah menjadi Superman. Nggak ada yang apa itu Superman. Kalau beristri 2 namanya real man. Beristri 3 gentleman. 4 Superman. Kalau 1 cemen. Kalau belum punya no comment. Sendiri-sendiri aja Pak ya. Menatap. Oh menatap. Bagus. Pada asar hari Jumat diam di masjid. Baca Quran. Ingat kapan ya?
Oh bukan di itikaf. Kita membahas kitab Ad-Da'u wa Dawa. Sunan Imam Ibnu Qayyim juga. Membaca kitab-kitab Sunan Ibnu Qayyim itu bikin hati adem tuh. Karena lebih banyak ke tazkiyatun nufus. Di sana ada tuntunan bagaimana caranya berdoa yang nyaris tidak akan ditolak. Ya pertama, ini tidak wajib, semua ini adab sunnah, tidak wajib. Berupaya dalam keadaan suci, berupaya menghadap kiblat, berupaya juga mulut fresh, gosok gigi dulu. Berupaya berada di tempat terbaik seperti masjid. Ya. Kemudian kalau bisa lakukan dulu ibadah amal soleh sebelum berdoa. Mungkin wudhu, kemudian sholat syukur wudhu, atau tahiyatul masjid, atau ibadah lain menolong orang dulu, atau infak sedekah dulu. Kalau masuk masjid lihat kancing, oh ada. Ambil dompet, masukkan semua dengan dompetnya. Atau wah nggak ada HP, ada M-banking, transfer ke masjid, ke yayasan, ke orang fakir miskin. Punya rekening, oh punya, ada saya punya 10. Ada rekening dolar juga, bukan miskin itu berarti ya. Bisa transfer. Lakukan amal ibadah dulu ya. Lalu mulailah berdoa dengan mengangkat tangan. Kalau doa ini doa yang mutlak, angkat tangan, menghadap kiblat, lalu berawal dari memuji Allah dulu, menyanjung Allah, bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu tobat dulu, mengakui dosa, meminta ampunan, banyak istighfar, baru masuk ke permintaan. Terus diakhiri juga dengan salawat lagi kepada Nabi SAW. Bila doanya begitu, nyaris itu doa tidak akan ditolak oleh Allah. Itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi pada asar, setelah salat asar hari Jumat, kita tetap menetap di masjid. Boleh? Bagus, bukan boleh. Ya, boleh. Terus berdoa. Apakah kita bisa mengusahakan agar Allah memberi taufik kepada kita dan untuk bisa beribadah malam Lailatul Qadar? Oh, bukan bisa, tapi harus berupaya agar Allah memberi hidayah. Dengan cara apa? Kemarin. Coba lakukan berbagai macam ibadah kebaikan. Paksakan diri kita untuk itu bila kita malas. Baca Al-Quran, mengundang turunnya hidayah. Berzikir, mengundang turunnya hidayah. Belajar dan mengajarkan ilmu, mengundang turunnya hidayah. Infak dan sedekah, menolong orang, berbuat baik ke orang, itu mengundang turunnya hidayah. Ya, itu cara agar Allah memberi hidayah kepada kita. Harus diusahakan. Kemarin Ustaz sebutkan bahwa batasan masjid adalah pintu. Beberapa hari ini saya meruqyah, memurajaah hafalan di teras masjid. Dan saya belum tahu jika teras masjid adalah luar masjid. Dan saya keluar masuk masjid dan terasnya. Lalu bagaimana nasib saya? Baik-baik saja. Ada yang terjadi? Baik-baik saja kan? Dikatakan bahwa doa bisa merubah takdir. Takdir jenis yang mana yang bisa dirubah dengan doa? Dan apakah amalan doa kita pun tersebut sebetulnya sudah diketahui Allah pula? Mengingat amal kita pun sudah ditentukan. Sudah terjawab. Apakah doa bisa merubah takdir? Itu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apakah silaturahmi bisa merubah takdir? Apakah ikhtiar kita bisa merubah takdir? Karena ada hadis, siapa yang man ahabba ayub syata fi rizqih wa ayun sya'a fi athari fal yasil rahim. Siapa orang yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah silaturahmi. Hadis itu sahih riwayat Imam Muslim. Apakah silaturahmi bisa merubah takdir? Tadinya rizkinya sekian karena silaturahmi nambah.
tanya usianya 50 karena silaturahmi nambah jadi 60. Apakah demikian? Ya. Ya, jawabnya karena tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Itu hadis Nabi SAW. Menunjukkan ya doa bisa merubah takdir. Apakah ini tidak bertolak belakang dengan bahwa takdir itu sudah ditentukan oleh Allah sejak azali. Dan takdir tidak bisa dirubah. Karena sudah tetap. Allah Rasul SAW menyatakan rufi al-qalam wa juffatis suhuf. Pena sudah diangkat, pena itu pencatatan takdir. Dan sudah kering suhuf, lembaran catatan takdir. Sudah paten. Nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang, nggak bisa dirubah. Lalu kenapa ada hadis bahwa doa bisa merubah takdir, terus silaturahmi bisa menambah rizki, bisa menambah umur, dan seterusnya. Ya, ini dijelaskan oleh para ulama dengan dua penjelasan. Bahwa yang dimaksud dengan silaturahmi bisa memanjangkan umur dan menambah rizki, maknanya bukan dari segi kaminya, dari segi jumlah harta dan jumlah usia, bukan. Usia tetap, rizkinya tetap, tapi jadi barokah. Makna barokah, kathratul khair, jadi bermanfaat. Dengan manfaat yang banyak, kebaikan yang menjadi kebaikan yang banyak bagi diri orang lain untuk dunia sampai ke akhirat. Harta yang berkah itu harta yang diinfakkan, disedekahkan, keluar zakatnya, dipakai ibadah dan seterusnya. Jadi manfaat sampai akhirat itu barokah. Itu yang disebut nambah rezeki. Umur juga begitu, umurnya barokah. Umurnya tetap, tapi dipakai ibadah. Jadi barokah. Dan itu yang dimaksud umur yang sebenarnya adalah saat hidup yang dipakai untuk ibadah dan amal soleh. Itu menjadi nambah barokah. Itu makna pertama. Makna majazi. Ada yang kedua makna hakiki. Betul. Kalau silaturahmi usianya 50 tahun. Kalau tidak silaturahmi cuma 40 tahun. Kalau umpamanya tidak silaturahmi, jumlah total rizkinya cuma 100 miliar seumur hidup. Tapi kalau silaturahmi bisa 200 miliar. Ya, maknanya haki. Kalau silaturahmi nambah rizki, kalau silaturahmi nambah umur. Ini maknanya hakiki. Apakah tidak bertolak belakang dengan catatan takdir bahwa rizkinya sudah ditetapkan, umurnya sudah ditetapkan, tidak bertambah baik rizki ataupun umur. Ya. Tapi ketika Allah menyuruh orang itu, menyuruh malaikat untuk mencatatkan ajal dan rizki orang itu ketika ada dalam janin, kata Allah catat. Kalau dia silaturahmi, kasih umurnya 70 tahun. Kalau tidak, 60 tahun aja tetapkan. Kalau dia silaturahmi, total jenderal rizkinya 200 miliar. Kalau tidak silaturahmi, 10 miliar aja. Oleh malaikat dua-duanya dicatat. Malaikat tidak tahu orang ini silaturahmi atau tidak. Tapi Allah tahu dan catatan di Lauhul Mahfuz sudah ada. Orang ini mau silaturahmi, makanya usianya 70, rizkinya sekian. Gitu ya. Ada catatannya di sana. Nah, ini yang dimaksud dengan pernyataan tadi ya. Adapun doa, contoh, ada orang tanya miskin dan bodoh. Lalu orang itu berusaha, belajar dan bekerja serta berdoa. Tadinya miskin dan bodoh, karena belajar, bekerja dan berdoa dia berubah. Dia menjadi pintar, kaya raya. Apakah dia merubah takdir? Tadinya takdirnya miskin dan bodoh, lalu dia berdoa dan berjuang, berubah menjadi kaya dan pintar. Apakah dia merubah takdir? Tidak.
Dia tidak merubah takdir. Tapi itulah takdir dia. Doa dan ikhtiar termasuk apa yang Allah takdirkan bagi dirinya. Awalnya Allah takdirkan dia malas. Tidak pernah berdoa. Akibatnya Allah takdirkan dia miskin dan bodoh. Lalu Allah kasih hidayah. Dia diberi semangat belajar dan ikhtiar, diberi keinginan untuk berdoa. Allah mudahkan untuk itu. Allah takdirkan dia berdoa. Allah takdirkan dia belajar. Allah takdirkan dia berusaha. Allah takdirkan mudah, dipermudah semua jalannya. Allah takdirkan dia berubah nasibnya. Akhirnya Allah takdirkan dia kaya raya dan pintar. Itulah takdir dia. Doa dan ikhtiar termasuk bagian yang sudah Allah takdirkan bagi setiap manusia. Jadi tidak boleh bersandar kepada takdir lalu apatis. Kalau takdir nak kenyang, kenyang. Walaupun tidak makan apa-apa. Salah. Allah mentakdirkan sesuatu dan mentakdirkan sebab-sebab terakhirnya sesuatu itu. Kalau Allah mentakdirkan kita kenyang, Allah takdirkan kita berusaha makan. Akhirnya kita makan baru kenyang. Tidak bisa umpamanya walaupun tidak makan kalau Allah takdirkan kenyang, kenyang walaupun 5 hari tidak makan. Nggak bisa begitu. Allah takdirkan sesuatu, Allah takdirkan juga sebab-sebab terjadinya sesuatu itu. Ya. Termasuk di antara sebab-sebab terakhirnya takdir adalah doa dan ikhtiar. Doa dan ikhtiar termasuk bagian yang sudah Allah takdirkan. Apakah Allah tahu kita akan berdoa? Pasti tahulah. Doa kita sendiri karena takdir Allah, karena hidayah yang Allah berikan. Allah tahu apa yang telah terjadi, sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi, dan apa yang tidak terjadi. Bila itu terjadi, bagaimana kejadiannya Allah tahu. Ya. Apakah ada tips agar tidak cepat mengantuk saat malam hari untuk melakukan ibadah? Ada, banyak. Pertama, siangnya istirahat yang cukup. Kedua, menyangkut faktor kesehatan, berupaya untuk bugar, olahraga ringan, agar peredaran darah ini lancar. Yang ketiga, ini yang terutama, hayati, dalami apa yang kita baca dalam ibadah. Hanyutkan pikiran dan jiwa kita ke sana. Coba perhatikan orang yang sangat keranjingan main game. Itu 3 hari 3 malam main game kuat. Nggak makan, nggak minum, nggak tidur. Lagi ngantuk main game cenghar. Coba lihat orang umpama yang sangat hobi baca komik, baca novel. Pikiran jiwanya masuk ke alur cerita yang diceritakan dalam komik atau novel tersebut. Lagi ngantuk, baca komik, cenghar ngadadak. Karena apa? Khusyuk. Jiwa kita larut ke sana. Pikiran kita masuk ke alur cerita. Ya. Sampai ke bayang-bayang. Sampai kadang ke bawah mimpi. Itu karena ada penghayatan terhadap apa yang kita baca. Orang yang ngantuk, kemudian masuk sholat. Lalu dia menghayati isi bacaan sholat. Jiwanya, pikirannya masuk kepada suasana dari apa yang diterangkan di dalam surat yang sedang kita baca. Maka rasa ngantuk hilang. Karena apa? Konsentrasi kita, fokus pikiran kita yang tertuju kepada sana dan masuk ke alur itu membuat degup jantung lebih keras, lebih kencang,
pasokan pompaan darah ke seluruh tubuh menjadi kuat, lancar. Akhirnya hilang rasa ngantuk. Walaupun taraf ini taraf yang luar biasa susah. Harus ada latihan. Membiasakan diri menghayati apa yang kita baca. Secara teknis coba kalau kita ngantuk ibadah, coba ini dulu gerak-gerak dulu ya. Setelah 2 rakaat selesai ngantuk, coba jalan-jalan dulu, ngopi dulu gitu, senam-senam, stretching dulu agar peredaran darah lancar. Setelah lancar, ngantuk hilang, pompa lagi ibadah kita. Apakah bacaan doa di antara 2 sujud Rabbik Fili ini sahih dan itu yang wajib. Adapun warhamni, wajburni dan seterusnya sunnah. Yang pokoknya Rabbik Fili. Ketika seorang duduk antara dua selalu berkata Rabbik Fili, 2 kali cukup. Nah, selain selebihnya adalah tambahan. Bagaimana ngitung 10 hari terakhir bila Ramadan hanya 29 hari? Kurangi 29, kurangi 10. Berarti 19. Itu pelajaran matematika. Bila terluput sholat qabliyah subuh untuk tidak sholat berjamaah, untuk ikut sholat berjamaah yang sudah mulai. Ana dapat penjelasan dari beberapa asatid kalau disunahkan mengqadha sholat qabliyah subuh tersebut saking dianjurkan. Pertanyaan, apakah qadha dilakukan segera setelah sholat subuh atau setelah zikir atau menunggu matahari terbit? Yang lebih utama adalah menunggu matahari terbit. Karena adanya larangan sholat ba'da subuh. Kecuali sholat yang ada sebab. Seperti masuk masjid ada sebab, ya boleh ba'da subuh juga tahiyatul masjid. Tapi jadi lebih baik ditunda sampai syuruk kira-kira 10 atau 15 menit setelah syuruk silakan. Salat qabliyah subuh yang tadi terlewat. Seperti tadi kayaknya banyak yang terlewat karena komatnya kecepatannya. Kenapa kecepatan? Karena imamnya kecepatan datang. Apakah takdir malam Lailatul Qadar berlaku universal atau hanya bagi muslim yang mendapatkan Lailatul Qadar? Semua. Baik Lailatul Qadar itu didapat atau tidak, takdir setahun kemudian berlaku untuk semua. Terakhir, apakah sholat tarawih harus dilakukan paling sedikit 2 rakaat? Bagaimana bila satu kondisi tubuh sangat lelah, apakah boleh kurang dari 8 rakaat? Salat tarawih atau tahajud sunnah, tidak pun tidak apa-apa. Kalau kita mampunya 2 rakaat nggak masalah. Kalau mampunya hanya 1 rakaat witir saja juga nggak apa-apa. Kalau lelah tapi masih ingin tahajud, maka sholatlah sambil duduk. Walaupun kita mampu berdiri, boleh sambil duduk selama itu hanya sholat sunnah. Nabi SAW juga dikatakan, wa idza maridu aw takasala shalla qa'idan. Kalau beliau sakit, kurang enak badan atau malas. Perkataan malas bukan perkataan saya, tapi Aisyah radhiyallahu anha, aw takasala. Beliau merasakan malas. Beliau tetap sholat tahajud sambil duduk. Sholatlah sambil duduk boleh, ya. Lebih ringan dibanding dengan ketika berdiri, ya. Allahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini.
Untuk kajian hari ini yang biasa jam 10 kita ajukan jam 8 karena hari Jumat persiapan sholat Jumat. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS.